Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Ibda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Marhaban bikum ayyuhat tullab wa talibat. Al-faslu fi fasli tasi' li marhalatil madrasah al-himmah bi bakasi. Falan iftahu kutubakunna atau kutubakum fi safhah tasi'ah al-anwa' min syirkil akbar. Al-anwa' macam-macam dari syirik besar. Anwa'u syirkil akbar arba'atun. Macam-macam syirik besar itu ada 4. Ya. Kemarin sudah kita pelajari syirik besar itu ada 2 konsekuensinya. Yang pertama, bisa menjadi orang yang murtad, keluar dari Islam. Dan yang kedua, konsekuensinya dia harus kekal selamanya di dalam neraka. Ya, itu kalau dosa syirik tersebut terbawa mati. Ya, terbawa mati, tidak sempat taubat, keburu mati, akhirnya matinya membawa dosa besar, syirik besar, maka kekal dalam neraka. Sekarang lanjut, syirik besar ini ada macam-macamnya. Yang pertama adalah syirkud dakwah atau syirik dalam berdoa. Ya, apa yang dimaksud syirik dalam berdoa? Yaitu di sini Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan maksud dari syirik dalam dakwah atau dalam doa itu dia memohon kepada selain Allah, di samping memohon juga kepada Allah, atau dia memohon kepada Allah, ya, dia memohon pada Allah plus ya memohon kepada selain Allah. Ya. Allah berfirman, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Ya, maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, mereka berdoa kepada Allah. Dia yakin, mereka yakin Allah yang mampu menolong mereka apabila mereka tenggelam ke dasar laut. Ya, di tengah laut siapa yang menolong? Ya, jabatan, harta, tidak ada yang bisa menolong. Ya, kerabat, saudara, orang tua, nggak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka orang syirik pun, ya, kafir Quraisy waktu itu, dia ketika naik kapal di tengah laut, mereka berdoa kepada Allah. Nah, ketika mereka selamat dalam perjalanan di atas kapal, mereka pun apa? Falamma najjahum minal barri ilal barri ya idahum yusyrikun. Kemudian ketika mereka selamat sampai ke daratan, mereka berbuat syirik lagi. Mereka meminta kepada berhala-berhala lagi. Ya, mereka meminta kepada patung-patung lagi. Nah, ini orang yang syirik dalam doanya. Ya, sewaktu-waktu minta sama Allah, ya, sewaktu-waktu dia juga minta kepada apa? Kepada berhala-berhala yang mereka yakini bisa membantu mereka, menghilangkan kesulitan mereka atau membuat mereka lancar dalam usaha dan seterusnya, ya. Nah, boleh, itu syirik akbar. Ya, yang kedua syirik niat. Nih, perhatikan, yang kedua syirik niat. Syirik niat ya keinginan dan tujuan. Perhatikan, ada orang yang dalam niatnya itu dia syirik, ya. Niatnya itu syirik. Ya, kemudian dalam keinginannya dia juga berbuat syirik. Kemudian kalau punya tujuan, ya, dalam usahanya, dalam perbuatannya, nah usaha dan tujuannya ini juga dia berbuat syirik. Diniatkan karena Allah, tujuannya karena Allah plus karena makhluk.
Ya, contohnya di sini kata beliau, ya ini yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Jadi perbuatan syirik niat, keinginan dan tujuan ini menunjukkan apa? Menunjukkan, menghadapkan, ya, atau mempersembahkan bentuk ibadah kepada selain Allah. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Perhatikan ini, perhatikan. Ini penting banget. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Perhiasan dunia, siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau kaya? Siapa yang nggak mau punya rumah yang hebat, yang megah? Ya, siapa yang nggak mau punya rumah, kendaraan yang mewah, yang mahal? Wah, ya, kata Allah, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ya, ada orang yang niatnya memang ibadahnya itu karena ingin kaya. Gitu loh. Ya, ada orang yang ibadah karena ingin kaya. Maka kata Allah, aku kasih kekayaan sesuai dengan niat dia, dan Allah sempurnakan sesuai dengan niatnya dia itu. Ya. Kalau dalam hadis kemarin riwayat siapa? An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, apa? Innamal a'malu binniyat. Gitu kan? Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niat. Nah, di sini ada orang yang berniat, ya, kemudian dia punya tujuan, ya, dalam ibadahnya itu untuk mendapatkan dunia. Maka kata Allah apa? Kata Allah, akan kuberikan balasan di dunia itu secara sempurna. Ya, akan kusempurnakan apa? Balasannya di dunia. Mereka tidak akan dirugikan. Wah, dunianya sepanjang hidupnya dia apa? Diberikan sukses oleh Allah. Ya. Apa namanya? Idraj, ya. Allah kasih tapi nanti Allah campakkan ke dalam neraka jahanam. Ya, hati-hati. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat. Nih, itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Perhatikan Nadia, ya, Sofia, ya, orang yang ibadahnya, keinginannya, ya, niat ibadahnya, ya, kemudian keinginannya, tujuan ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena dunia, ya, sholat tahajud 1000 rakaat. Ya, Masya Allah. Ada orang yang kuat sholat tahajud 1000 rakaat. Ya, atau terlalu lebay 100 rakaat. Ada mungkin, ya. Ingin kaya. Ingin naik jabatan. Maka kata Allah apa? Aku kasih semuanya, ya, dengan sempurna. Mereka itu orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, karena sudah sempurna sesuai dengan niat dia, alokasi di dunia. Paham? Ya, yang dia niatkan, yang dia tujukan ibadahnya itu untuk dunia, udah alokasi. Maka di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Ya, mereka tidak dapat apa-apa kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Ya, lenyap semua yang mereka usahakan di dunia. Tidak berarti kekayaannya, jabatannya, ya, apa namanya, istri-istrinya, ya. Jadi apa namanya, duniawi itu tidak berarti kalau tidak untuk ibadah. Ya, lenyap semuanya usaha dunia mereka nanti di akhirat. Ya, karena apa? Karena ibadahnya bukan karena Allah. Nah, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mereka kerja, dikasih umur, ya, 50 tahun, 60 tahun oleh Allah, tetapi dia sia-siakan
waktunya untuk pekerjaan yang sia-sia. Perhatikan tuh. Ya, dia sia-siakan waktunya yang sebentar 60 tahun ya, 60 tahun ya dia sia-siakan, dia isi dengan apa? Dengan hal-hal yang sia-sia, tidak berguna. Ya, ini dalilnya surat Hud ayat 15 dan 16. Ya, ayat 15 dan 16 surat Hud. Nah, yang pertama ya, syirik yang pertama tadi? Surat Al-Ankabut ayat 65 ya. Syirik dalam doa, syirik dalam berdoa, Al-Ankabut ayat 65, dan syirik niat, keinginan dan tujuan ya, surat Hud ayat 15 sampai 16. Jadi gimana dong? Nah, kita niatkan semua ibadah karena Allah. Ibadah itu karena Allah. Ya. Hilmi, ibadah itu karena Allah, jangan karena wanita ingin dipuji akhwat. Yang akhwat ingin dipuji ikhwan. Ibadahnya ibadahnya apa? Pokoknya ngoyo, pengen kaya. Rajin saumnya, rajin tahajudnya, ingin kaya. Nanti alokasi semuanya, tetapi di akhirat kalau niatnya salah, tujuan ibadahnya salah, maka apa? Maka dia masuk neraka. Yang didapatkan di dunia tidak bisa menolong mereka untuk apa? Untuk membantu atau menolong mereka di kehidupan akhirat. Mereka hanya mendapatkan neraka saja. Perhatikan, 4 jenis syirik ini yang harus diperhatikan. Ya, jangan sampai kita terprosok ke dalamnya yang membuat kita kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, syirik ketaatan. Nah, syirik ketaatan yaitu apa? Mentaati selain Allah. Yang ketiga, syirik ketaatan apa berarti? Mentaati selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Ya, taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah. Ya, taat kepada makhluk ciptaan Allah. Nah, ya, tetapi apa nilainya? Maksiat kepada Allah. Nah, mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah ayat 31. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Subhanahu amma yusyrikun. Jadi kata Allah, mereka menjadikan orang-orang alimnya, orang-orang alim, orang-orang pintar, dan rahib-rahib, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Orang yang Nasrani ini kata Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendeta dan rahib-rahib itu sebagai apa? Sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Gimana maksudnya, Ustaz? Iya, pendeta itu nyuruh maksiat kepada Allah, dia turut. Dia taat. Ya, padahal dia maksiat pada Allah. Ini menjadikan Tuhan selain Allah. Siapa? Rahib dijadikan Tuhan. Ya. Sama ini orang Islam pun sama. Ya. Ustadz. Ya. Jadi ustadznya nyuruh maksiat misalnya. Ya, ustadznya nyuruh mabok. Ustadznya nyuruh pacaran, nyuruh zina. Ngeri nih. Lalu kamu taat, bahkan loyal, setia, habis-habisan mengikuti ustadz itu. Ya, maka apa? Dia melakukan zina, melakukan pacaran, ya, kemudian mabuk-mabukan. Kalau ada misal ustadz begitu, ustadz gendeng ya, maka apa? Itu sudah berbuat syirik ya dalam hal apa? Dalam hal ketaatan. Lebih taat kepada ustadz
ya daripada taat pada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Harusnya kata Rasulullah tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kita taat kepada makhluk kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan coba-coba. Kamu taat kepada teman, ya, teman ngajak ini, ngajak itu, ikut saja. Ya, padahal bermaksiat kepada Allah. Hati-hati, ada syirik ketaatan dan ini dihukumi sebagai syirik besar. Ya, menyebabkan kamu kalau melakukan itu ya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kekal selamanya. Ya, jadi jangan sampai seperti orang apa tadi? Nasrani, seperti orang Yahudi, ya, merubah isi Taurat, ya, merubah isi Injil. Kalau babi itu apa namanya? Haram, babi hutan. Kalau babinya dimandiin, babinya dipelihara, babi kota, ya, itu halal, gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Nah, jadi ketika orang, ya, para pengikutnya itu mengikuti makan babi, ya, lebih mendengar perkataan rahib-rahibnya, orang-orang pintarnya daripada Allah, maka dia sudah berbuat syirik dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat apa? Syirik dalam masalah ketaatan. Ini ngeri nih, karena konsekuensinya apa? Neraka. Konsekuensinya neraka. Ya, jangan sampai masuk neraka kekal lagi. Perasaan mah hafalan sudah 30 juz Ustaz, tapi saya kekal di neraka. Ya kan? Nanti nyalahin orang nanti. Saya udah hafal Quran 30 juz, tapi kenapa saya masuk neraka? Ya kenapa kamu berbuat syirik? Lebih taat kepada apa? Orang. Disuruh maksiat, nurut. Ya, padahal maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai berbuat syirik dalam ketaatan. Allah berfirman surat Taubah ayat 31, ya. Kemudian yang keempat, syirkul akbar. Syirkul akbar, syirik yang besar yang membuat seseorang murtad, keluar dari Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka adalah syirkul mahabbah atau syirku fil mahabbah. Syirik dalam kecintaan. Syirik dalam kecintaan. Tuh, ini urusannya kelihatannya sepele-sepele, ya kan? Tetapi ini dalam. Luka dosanya itu dalam dan membuat kekal di dalam neraka. Ya, yaitu apa? Menyamakan sesuatu selain Allah, menyamakan sederajat, ya, mensederajatkan. Jadi posisinya itu dianggap sama, ya, sesuatu selain Allah dengan posisi Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan kepada keduanya, ya, mencintai makhluk sama dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirik fil mahabbah. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hafal ya, kalian sudah masuk juz 2. Insyaallah ayat ini ada di surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas, dan di antara manusia, ya, sebagian manusia nih, may yattakhidhu min dunillahi andadan. Ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ya. Wa minan nas, sebagai manusia, may yattakhidhu, ada yang menjadikan min dunillah, selain Allah, andadan, yang disembah. Ya, andadan itu yang disembah atau tandingan Allah yang disembah. Begitu. Yuhibbunahum, perhatikan, yuhibbunahum, manusia ini mencintai andad, tandingan-tandingan selain Allah tadi, kahubbillah, sebagaimana cinta kepada Allah. Nah, ngeri gak? Kamu cinta kepada istri, ya,
sama cintanya kepada Allah. Nggak boleh syirik. Ya, nggak boleh syirik. Ya. Seorang istri cinta kepada suami. Pokoknya benar salah saya ikutlah suami saya. Orang kaya masalahnya. Nah itu namanya istri yang bodoh. Dia syirik dalam masalah kecintaan. Kekal dia di dalam neraka dia. Ya habis-habisan membela suaminya, cinta kepada suaminya, ya sama dengan cintanya kepada Allah. Maka perempuan ini atau istri seorang istri ini adalah istri yang berbuat syirik dalam masalah kecintaan kepada Allah. Nah, jadi gimana posisinya dong? Posisinya walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Tuh, orang-orang yang beriman itu asyaddu, sangat amat cinta kepada Allah. Jadi Allah nomor satu cintanya. Ya cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada makhluk yang lainnya. Ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, baru cinta kepada makhluk yang lainnya. Di surat At-Taubah, buka ayat berapa itu? Ayat 14 sampai 24. Nanti hafalkan. Nanti apakan? Nanti keluar tuh. Tahapan cinta di situ. Ya, tahapan cinta itu yang benar adalah cinta afwan, tadi salah ya. Cinta yang benar kata Allah dalam surat Taubah ayat 20 ayat 14. Kalau nggak salah ya, kalau salah bisa ayat 24. Cari situ antara 14 atau 24, Ustaz lupa. Nah, kata Allah, cinta seorang yang beriman itu yang pertama cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Yang ketiga, cinta kepada jihad fisabilillah. Jihad, ya berjuang, berdakwah di jalan Allah. Baru setelah itu cinta kepada suami, ya, cinta kepada istri, cinta kepada harta, cinta kepada anak, ya, anak, istri, harta, pekerjaan. Itu semuanya jangan memalingkan kecintaan kita kepada Allah. Ya, jangan sampai cinta kepada makhluk tadi, cinta kepada pekerjaan tadi memalingkan cinta kepada Allah atau bahkan menyamakan. Ya, menyamakan cinta kepada pekerjaan sama dengan cintanya kepada Allah. Waduh, saya kalau nggak makan gimana nih? Ya kan harus sama, harus semangat dong, nyari duit juga. Nah, akhirnya dia apa? Telat-telat sholat, ya, kemudian dia sampai tidak sholat bahkan. Nice. Ya udah dia dosanya berlipat-lipat ya. Jadi kecintaan itu adanya di hati, ingat. Cinta itu perbuatan hati. Nanti akan membawa dampak kepada anggota tubuh. Ya, orang yang sedang mencintai Allah pasti dia semangat beribadah. Ya, orang yang sedang cinta kepada Rasulullah pasti dia apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, orang yang cinta kepada istrinya mesti keinginan istrinya, kalau laki-lakinya soleh, ya keinginan istrinya diikuti selama tidak menentang apa keinginan Allah. Ya, orang yang cinta kepada suaminya, pokoknya kata suami apapun selama tidak bertolak belakang dengan kehendak Allah diikuti. Jadi kecintaan kepada seseorang itu apa? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, aktsaru yudhkiru, akan banyak mengingatnya. Jadi orang mencintai sesuatu dia akan banyak mengingatnya. Ya, buktikan kalau kita cinta pada Allah berarti banyak zikir. Cinta kepada Rasulullah berarti banyak bersolawat. Ya, banyak bersolawat. Bahkan yang ingin rezekinya lancar, ya belajarnya bisa cepat paham, itu banyak-banyak bersolawat. Pokoknya solawat luar biasa. Ya, solawat perbanyak. Tapi niatnya apa? Karena Allah. Ya, jangan karena ingin kaya tadi. Syirik niat nanti. Ya, kemudian apalagi? Cinta ini ya harus benar-benar diarahkan kepada hal-hal yang paling prioritas, yaitu pertama cinta pada Allah, ya, cinta kepada Rasulullah, kemudian cinta kepada perjuangan jihad, ya, menegakkan agama Allah, berdakwah di jalan Allah. Tapi kan saya Ustaz bukan Ustaz yang bisa ceramah di podium, nggak apa-apa. Ya, istri di rumah, kamu praktekkan perintah-perintah Allah di rumah. Ya, seorang gadis, bagaimana birrul walidain, Nadia, Sofia, hormat kepada kedua orang tua, meringankan atau membantu pekerjaan orang tua. Ya, nyuci pakaian,
ya, setrika pakaian, menyapu halaman, menyapu rumah, pel. Nah, itu kan termasuk cinta apa? Kepada orang tua. Ya, buktikan kamu mencintai keduanya. Jangan ngebangkang, jangan berbuat durhaka, ya. Jadi ini cinta ini luar biasa. Kalau orang sudah cinta kepada sesuatu, aktsaru yuzkiru. Dia akan banyak mengingat sesuatu itu. Ya, bangun tidur dia ingat. Bangun tidur dia ingat. Mau tidur dia ingat. Ya. Nah, kalau cinta lawan jenis ini lain lagi. Ya. Ini jangan sampai maksiat. Ya. Kita lagi senang sama ikhwan lagi senang sama akhwat. Hati-hati nih, kalian udah pada gede. Bangun tidur yang diingat misal apa? Laki-laki yang disenanginya istighfar. Jangan sampai seperti itu. Yang diingat Allah. Ya, bangun tidur, doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Jadi jangan mengingat selain Allah. Bangun tidur ingat Allah dulu. Ya. Karena apa? Kalau Allah mau roh kamu yang sedang dilepas dari jasad kamu enggak Allah balikin. Kamu mati beneran. Ya, setengah mati itu tidur. Ya. Bagaimana tidur disebut setengah mati? Iya. Karena apa? Tergantung pada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidur ruhnya itu diangkat, dicabut oleh Allah dari jasadnya. Dicabut, digenggam oleh Allah. Kalau Allah mau, Allah balikin lagi ke jasadnya, bangunlah dia, bangun dari tidur. Tetapi kalau Allah ingin dia mati, ya Allah jadikan mati kelar ya jatah umurnya ya di dunia, maka itu ruh nggak jadi dibalikin ke dalam tubuhnya. Artinya dia jadian mati bener ya. Jadi dalam kondisi tidur langsung mati. Ngeri nggak? Maka kita yang tahu diri cintalah kepada Allah. Bangun tidur yang diingat langsung Allah. Ya Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya Allah, ya alhamdulillahilladzi, ya Allah, segala puji untukmu. Engkaulah yang ahyana, telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah kami mati tuh. Setelah ruh dicabut kan mati tuh. Lagi tidur tuh mati. Cuman alokasi jantungnya masih berdetak saja. Ya, ruhnya dicabut. Ya kan? Ruhnya dicabut. Ya, tapi jantungnya Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala maha hebat, jantungnya tetap berdetak. Ya, jantungnya tetap memompa darah ke seluruh tubuhnya. Ya, jadi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dan kepada Allah kita akan dibangkitkan, kita akan kembali. Begitu ya. Ayo, kita ini udah belajar nih tentang syirik kecintaan. Ya, kamu ingat-ingat. Demi Allah ini 4 hal yang harus diperhatikan banget. Ya, macam-macam dosa besar, syirik besar. Ya, syirik itu apa? Syirik itu dosa besar. Nah, ini syirik besar yang menyebabkan apa? Kekal di dalam neraka. Ya, ada 4. Masa 4 aja nggak hafal. Yang pertama, syirik dalam berdoa. Yang kedua, syirik dalam niat. Ya, syirik dalam niat, keinginan, tujuan. Kemudian yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Ketaatan, hati-hati. Yang keempat, syirik dalam kecintaan. Nih, 4 hal ini kamu resapi. Kamu resapi, pahami, dan berniat untuk mengamalkannya. Paham? Ya, jangan sampai tidak mengamalkannya, tidak meyakininya, ya, sehingga kita terpleset kepada perbuatan syirik yang besar ini. Nauzubillahi min dzalik, ya. Cukup sampai di sini ya, sampai halaman 11 dan insyaallah besok akan kita lanjut dengan al-mabhath fi syirkil asghar, ya, pembahasan tentang syirik kecil. Syirik kecil ada macam-macamnya. Nanti kita lihat, ya. Dan tugas hari ini nih. Tugas hari ini hafalkan ya surat Al-Ankabut 65 ya dan surat Hud ayat 15 sampai 16. Ya. Dua aja. Ya, rekamkan, hafalkan, setorkan di grup. Ya, surat Al-Ankabut 65 dan surat Hud ayat 15 dan 16. Al-Ankabut 65 tentang syirik dalam masalah berdakwah, berdoa,
Dan yang kedua, syirik dalam niat. Ya, syirik dalam niat, keinginan dan tujuan. Setorkan di grup tugasnya. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.